Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mr. One Studio. Saya akan membuat sebuah video singkat ya. Jadi kali ini saya akan membagikan uh, cara mudah dan cara sederhana penggunaan meta bisnis pada halaman Facebook ya. Jadi ini cukup penting di beberapa aktivitas kita seperti yang sering membuat desain konten, untuk manajemen konten, postingan, pengiklanan, dan lain sebagainya ya. Jadi Facebook itu punya tools sendiri untuk bagaimana memanajemen sebuah postingan ya. Jadi marketing di Facebook itu kita menggunakan tools yang namanya Meta Business Suite ya. Nah ini teman-teman ada di sebelah kiri dari laptop atau sebelah kiri dari saya. Nah tools ini kita bisa menggabungkan atau mendaftarkan setelah kita memiliki halaman Facebook. Jadi pada dasarnya stepnya itu ya kita harus mempunyai akun Facebook terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat sebuah halaman itu untuk bagaimana kita membuat satu halaman untuk menghubungkan nanti ke meta bisnisnya ini. Jadi dalam tools meta bisnis ini sangat komplit ya teman-teman. Nah kita langsung saja memulai untuk mengklik tools meta bisnis ini ya. Oke. Nah ini adalah tampilan dari Meta Business Suite-nya. Jadi halamannya itu ya seperti ini tampilannya setelah kita menghubungkan antara akun Facebook dengan halaman bisnis. Selain itu juga perlu menghubungkan akun Instagram ya. Jadi fungsi dasar Meta Business Suite ini sangat banyak teman-teman. Yang paling mendasar yaitu kita harus terlebih dahulu menghubungkan halaman Facebook dan halaman Instagram. Itu persyaratan yang harus kita lengkapi di awal sehingga kita bisa menggunakan dengan semua fitur yang ada di Meta Business ini. Nah, saya tidak akan membahas secara mendetail, tapi saya akan membuat sebuah postingan berpart-part ya. Jadi kita tidak langsung membahas semuanya, kita akan membahas secara rinci aja dulu ya. Dalam artian apa sih yang perlu kita ketahui untuk dasar-dasar dari meta bisnis ini yang paling sering kita gunakan ya. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang postingan dan cerita ya. Kita langsung saja mengkliknya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke halaman postingan dan cerita ya. Jadi di sini ada keterangan jadwal, kita bisa memanajemen jadwal, mempublikasikan, selanjutnya mengelola postingan serta cerita dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman membuat postingan ada di sebelah kanan ya dari saya atau sebelah kiri dari laptop atau PC. Nah, untuk cerita di sebelahnya. Nah, untuk penjadwalan itu di bawah sini ya. Yang telah diterbitkan, yang telah dijadwalkan, dan draft ini untuk pengeditan. Mengikuti selanjutnya yang diterbitkan atau dijadwalkan. Jadi draft ini penundaan sebenarnya teman-teman. Penundaan postingan yang belum kita ikutkan diterbitkan atau dijadwalkan nanti masuk ke draft ini ya. Selanjutnya kita langsung saja membuat sebuah postingan ya. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana postingan di Meta Business Suite ini. Kita klik buat postingan. Nah, selanjutnya
kita akan diarahkan dua pilihannya. Nah, di sini teman-teman mau buat postingan khusus untuk di Facebook saja atau juga untuk postingan ke Instagramnya. Jadi teman-teman bisa customize atau memilih salah satunya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan memilih untuk Instagram ya. Saya cukup memperlihatkan kepada teman-teman untuk di Facebooknya dulu ya. Caranya sangat mudah teman-teman untuk menambahkan foto, menambahkan video. Nah, ini nanti akan kita bahas di lain pertemuan ya. Nah, unggah untuk video kita bisa memilih pilihan ini. Nah, di sini unggah video. Nah, saya sudah memiliki satu untuk postingannya. Kita klik open. Nah, ini teman-teman. Jadi postingan kita sementara telah diedit atau sementara berproses ya untuk penguploadannya. Kita biarkan saja dulu sehingga proses uploadnya selesai. Kita bisa langsung membagikannya di Reels. Jadi Facebook saat ini telah ada Reels-nya, sama seperti di Instagram. Jadi kita tidak perlu memposting dengan satu-satu ya. Jadi dia bisa integrasi secara langsung di Reel Facebook ini. Ini sudah terhubung, selesai unggahnya. Ketika teman-teman ingin mengedit, bisa diedit di sini sebelum di-post ya. Jadi Facebook sangat-sangat mudah untuk digunakan saat ini. Kita bisa play terlebih dahulu melihat videonya sebelum kita posting. Oke, jadi mungkin cukup saja ya. Jadi tidak ada masalah dengan uploadnya kita. Jadi judulnya itu teman-teman bisa buat terlebih dahulu ya. Nah, judul ini sangat penting juga teman-teman. Nah, selanjutnya deskripsinya jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa buat terlebih dahulu sehingga mudah teman-teman untuk menambahkan deskripsinya. Nah, selanjutnya lokasi ini juga berpengaruh ya teman-teman. Lokasi teman-teman di mana itu berpengaruh ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik ya selanjutnya ya. Jadi tidak ada masalah. Saat ini kita bisa memilih postingan. Untuk penerbitannya ada beberapa ya, bisa dijadwalkan. Jika teman-teman ingin menjadwalkan sebuah videonya, bisa dijadwalkan, bisa diterbitkan sekarang atau mundurkan ke tanggal. Jadi bukan tanggal sebelumnya, tanggal untuk kedepannya teman-teman. Ini bukan untuk di postingan sebelumnya. Nah, atau disimpan sebagai konsep, nanti masuk ke kategori draft ya. Nah, selanjutnya postingan ini mau disimpan kemana, ditampilkan kemana, akannya di halaman beranda, terus tampil di wedge-nya, izinkan penyematan. Nah, jadi ini sangat-sangat sangat mudah ya untuk menggunakan tools Facebook Meta ini. Setelah sampai di opsi penerbitan dan tidak ada kendala dan telah memilih salah satu jenis postingan, kita terbitkan. Ya, di sini juga belah kanannya ada keterangan ya untuk postingannya.
kita bisa klik saja ya. Kita melihat di beranda ya teman-teman, postingan yang telah kita posting itu akan tampil di beranda semua. Postingan kita yang tadi itu telah diposting ya teman-teman, jadi kita telah menyelesaikan sebuah postingan video. Oke, itu untuk postingan ya. Kita bisa klik dan melihat. Oh ya, kita bisa lihat di Facebooknya teman-teman. Nah ini ya, kita telah membuat postingan. Oke, kita lanjut lagi ke tools berikutnya ya, atau pilihan pada Meta Business Suite-nya. Nah, di sini ada pengiklanan ya. Kita coba bahas tentang pengiklanannya. Oke teman-teman, apabila kalian ingin memulai untuk beriklan, kalian bisa memilih tools atau pilihan iklan ini. Selanjutnya klik buat iklan. Nah selanjutnya teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan atau saran ya. Jadi teman-teman bisa memilih jenis pengiklanannya itu, tujuan utamanya apa gitu. Untuk memulai iklan secara otomatis, nah ini teman-teman bisa memilih. Untuk mendapatkan pesan, ini teman-teman juga bisa memilihnya. Mendapatkan pesan via WhatsApp atau hanya sekedar mempromosikan saja, juga ke promosi postingan Instagram. Jadi ini semua bisa teman-teman tentukan terlebih dahulu sasarannya, agar setiap postingan teman-teman yang telah diiklankan itu ada feedbacknya ya. Jadi pengiklanan pada Facebook Meta ini sangat mudah, sederhananya teman. Kenapa dikatakan mudah? Karena pada halaman iklan ini terlihat semua ya, untuk jangkauan, interaksi postingan, dan klik serta yang menyukai halaman tersebut. Nah kita bisa melihat ringkasan iklan ini pada beberapa hari belakangan ya. Coba saya klik 90 hari. Nah ini 30 hari belum ada ya. Di hari terakhir juga belum ada. Nah kalau misalkan teman-teman belakangannya belum menerbitkan sebuah pengiklanan, maka di sini tidak akan ditampilkan. Secara keseluruhan teman-teman pilih saja semua iklan. Nah di sini ditampilkan ya. Jadi saya pernah melakukan pengiklanan. Pengiklanan saya itu sudah lumayan cukup lama ya teman-teman, 1 tahun terakhir. Jadi pada saat kita membuat pengiklanan itu akan disimpan ya semuanya. Nah ini kita bisa mengedit ulang, terus setelah kita melakukan sebuah pengiklanan, kita juga bisa melihat hasil dari pengiklanan yang telah kita jadwalkan atau telah kita iklankan. Ini tinggal kita klik hasil. Nah nanti akan muncul jangkauannya, biayanya, sangat transparan teman-teman. Jadi kita bisa mudah untuk mengetahui postingan kita ini sampai di mana,
jangkauannya berapa, feedbacknya yang kita dapatkan itu seperti apa. Nah, ini penempatannya kemarin saya di Facebook dan Instagram ya. Nah, jadi kita memposting dari Facebook ini juga otomatis muncul di beranda Instagram. Kita bisa memilih juga. Penempatannya itu sangat mudah untuk dibagikan. Nah, ini terus lokasinya. Jadi teman-teman bisa memilih. Nah, lokasinya kemarin itu ada 3 ya. Tapi sederhananya kita memfokuskan di area di mana kita membagikan postingan ini. Nah, untuk melihat secara detail juga bisa klik ini ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin mengatur wilayah pengiklanan, teman-teman pilih ini. Nah, jenis kelamin bisa teman-teman pilih untuk siapa, range umurnya, terus lokasinya di sini harus teman-teman isi ya, untuk memastikan postingan teman-teman mau dibagikan ke wilayah mana. Oke. Selanjutnya tanggalnya September. Nah, di sini penempatannya kita bisa memilih ya, bisa memilih pengiklanannya di Facebook saja atau di Instagram saja. Nah, metode pembayaran saya kemarin via transfer ya. Nah, ini estimasi orang yang dijangkau, soalnya saya hanya membagikan untuk mendapatkan feedback ya. Ini bisa semua teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita kembali dulu. Nah, ini tujuan saya kemarin itu untuk mendapatkan pesannya, tapi tidak berlangsung lama soalnya saya juga memfokuskan beberapa postingan yang lainnya. Di sini kita bisa melihat secara grafiknya ya. Kita bisa langsung lihat secara grafiknya. Nah, ini yang bisa menjadi dokumen penting ya, atau deskripsi secara lengkap tentang postingan teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat secara grafik, dan setelah teman-teman melihat mulai dari berapa lama, terus jangkauannya seperti apa, interaksinya, teman-teman juga bisa mendownload ya. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya, jangkauannya seperti apa, intensinya, jumlah yang dibelanjakan juga kita bisa melihat semuanya. Jadi sangat mudah teman-teman. Jenis platformnya ini apa saja. Nah, ini desktop, seluler, atau keduanya ya. Jadi sangat transparan teman-teman. Kita bisa memilih
Nah, tuh. Kita bisa melihat juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan di mana kita menjadwalkannya. Selanjutnya kita klik ini. Nah, ini. Jadi teman bisa menambahkan juga jenis postingannya untuk dihubungi melalui apa. Kemarin saya memilih melalui WhatsApp ya. Nah, untuk menduplikat juga kita bisa di sini. Jadi kita bisa menggunakan juga duplikat postingan. Bila teman-teman tidak ingin menjadwal atau menduplikatnya, teman-teman bisa menghapus juga. Jika teman-teman ingin mengambil ya, jadi teman-teman bisa mendownload semua jenis pengiklanan yang telah teman-teman posting, jadi bisa menjadi dokumen. Nah, ini kita bisa memilih untuk ekspornya formatnya apa gitu, dalam format Excel. Oh ya, sekarang kita ke pilihan insight-nya. Jadi di insight ini kita bisa melihat sebuah laporan yang mana bisa teman-teman juga ekspor ya. Jadi per postingan itu kita bisa melihat apa saja yang telah dijangkau dari postingan kita. Contohnya 90 hari kemarin. Nah, ini teman-teman bisa melihat aktivitasnya. Selanjutnya 28 hari terakhir. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat informasinya ya. Ini bisa diekspor via PNG. Nah, tuh teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini secara grafiknya ini sama ya teman-teman. Ini kedua. Selanjutnya kita ke lihat hasil postingan. Nah, ini juga sinopsisnya. Ini postingan-postingan yang telah teman-teman posting ya. Ini sangat lengkap teman-teman. Dari postingan Instagram pun kita bisa mengetahui ya bagaimana interaksi dari postingan kita. Jenis konten juga bisa kita melihat postingan kita. Ini kita bisa juga melihat laporan yang beberapa bulan terakhir. Nah, ini kita juga bisa melihat siapa saja yang memiliki
berita yang paling teratas ya. Nah, ini saya rasa cukup ya teman-teman untuk melihat beberapa gambaran yang ada di Facebook Meta ini.